Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Wa qala aidan la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul wa habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan syukur minimal dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas segala semua nikmat yang telah kita terima pada pagi ini, khususon nikmat iman wal Islam wal umur. Ini hari alhamdulillah saya mau bicara mati ya, mati jilid 3. Tadinya ada permintaan request dari salah satu jamaah untuk menunda soal mati gitu ya. Serem katanya begitu ya, ya Pak Eri ya. Tapi kemudian saya penuhi insya Allah, jadi saya tunda. Tapi saya ngomong-ngomong soal maulid, tiba-tiba ada berita kalau hari ini ada maulid di sini, nggak mungkin double kan. Jadi saya balikin lagi ke soal mati Ustadz ya. Itu. Nah mati yang pagi ini jilid 3 Pak. Jilid pertama saya ngomong soal tanda-tanda kematian. Jilid kedua saya bicara tentang sikap manusia terhadap kematian. Nah jilid 3, jilid 3 ini sesuai sama doanya Pak Imam tadi. Ada di fase warahmatan indal maut, Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Jadi kita minta sama Allah dikasih rahmat pada waktu kita menghadapi maut, dan waktu kita di sakaratil maut minta diringankan. Nah pagi ini insya Allah saya akan menerangkan ya dari hasil studi kepustakaan, dari ngaji, dari nyantri gitu ya, dari mendengarkan keterangan para ulama. Nggak mungkin dari pengalaman, karena kalau orang cerita mati kan mestinya begini, mestinya orang itu kalau berdakwah dia menyuruh orang berbuat baik udah pengalaman duluan. Allah marah kalau misalnya seseorang berdakwah tapi belum pengalaman gitu ya, belum melakukan sendiri, udah tidak nyuruh-nyuruh orang gitu. Ayo kita ngumpulin duit untuk bangun masjid, dia sendiri nggak ngumpulin. Allah marah tuh. Kaburat matan indallah, Allah marah. Tapi kalau urusan mati nggak mungkin pengalaman kan. Saya belum pengalaman mati, tapi berdasarkan studi kepustakaan gitu ya, dan studi-studi mendengarkan ceramah ustadz-ustadz, kita ngaji sama ustadz-ustadz, inilah hasilnya nih hari ini. Jadi yang mau saya ceritakan ini adalah situasi dan kondisi saat orang diambil nyawanya. Kalau kemarin kan kita persiapannya segala macam, ini sekarang situasi dan kondisi di mana seseorang hamba Allah diambil nyawanya, alias mati. Mati bukan bahasa kasar, mati itu bahasa Al-Quran. Jangan diganti aja meninggal dunia. Ya kalau diganti meninggal dunia ente bingung, ntar imamnya baca ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal, mestinya wa mati. Mati itu bahasa Allah. Mati itu artinya apa Pak? Oh, mati artinya meninggal, dibolak-balik. Mati itu artinya
keadaan ruh tanpa jasad. Wala takulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Mati bukan apa ya, kalau orang Sunda bilang tos paeh ya, tos modar hilang begitu aja, enggak. Mati itu Bapak cuman badannya expire, mesti dipendem, badannya expire, tapi ruhnya tetap hidup. Jadi mati itu nggak serem ya. Cuman ini ya, ini pagi ini saya mau cerita nih gimana situasi seseorang saat menghadapin mati itu loh. Ya, baik, kita mulai dulu dengan info yang sederhana. Mati itu yang berhak mematikan siapa? Allah. Jadi pelaksana kematian, mati itu ada panitianya. Ketua panitianya Allah. Stafnya malaikat. Yang melaksanakan matinya itu ada dua, bisa Allah langsung, bisa malaikat. Nah, Bapak pilih yang mana terserah. Ya Allah, saya pengen yang nyabut langsung, monggo, berdoa aja. Jadi yang kalau seseorang dicabut nyawanya, itu yang laksanain bisa dua. Satu Allah langsung, yang kedua Allah menyuruh malaikat. Nah, yang Allah langsung ini dasarnya ada banyak di Quran nih. Di antaranya yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Ad-Dukhan ayat 8. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Enggak ada Tuhan selain Allah, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Nah, frasa mumit, yuhyi wa yumit, mematikan itu bisa dipahami tanpa harus takwil bahwa Allah yang mematikan. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah berhak dan Allah mampu untuk itu. Ya, Allah mematikan. Yang kedua, ada juga di surat Al-Hadid ayat 2, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia Maha menghidupkan, Maha mematikan, dan Dia Maha menentukan segala sesuatu. Ini bisa dipahami Allah sedang menunjukkan super powernya gitu loh. Dengan ada frasa yumit, mematikan. Nah, ada lagi yang mendekati makna bahwa Allah langsung mematikan. Misalnya ada di surat Ghafir ayat 68, huwallazi yuhyi wa yumit, Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Fa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Seperti di surat Yasin. Jadi ada kalimat menghidupkan, mematikan disambung dengan kemampuan Allah. Ketika Allah pengen mematikan, menghidupkan, Allah cukup bilang jadilah, maka jadilah. Nah, ini kemudian pengalaman ini pernah diceritakan Allah langsung di Quran di Al-Baqarah. Ketika Allah menceritakan ada sekelompok manusia yang keluar dari negaranya, ribuan jumlahnya, karena takut mati. Lihat Al-Baqarah 243. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari negaranya itu, min diyarihim, fa innama wahum ulufun, dan mereka jumlahnya ribuan. Khazaral maut, mereka keluar dari negaranya karena takut mati. Lalu ayat selanjutnya, faqalu lahumullah, lalu Allah berfirman pada mereka, mutu, matilah kamu. Maka mereka semua mati. Tuh, jadi Allah mencabut langsung. Bapak kalau misalnya tersiang mati, milih yang ini enak ya? Allah langsung bilang sama Bapak, mutu, matilah kamu, mati. Jadi nggak ada sama malaikat, ngelihat malaikat, nggak, langsung mati gitu. Ya, ini pertama. Yang kedua, kalau Allah bicara bahwa hanya Dialah yang langsung mematikan, nggak dibantu malaikat. Yang kedua, ada di Az-Zumar ayat 42. Allah menggambarkan begini. Allah yatawaffal anfus, Allah menggenggam jiwa. Jadi setiap jiwa kita digenggam sama Allah. Dan Allah kembalikan jiwa yang belum waktunya mati, Allah kembalikan lagi. Tapi yang udah waktunya mati, Allah tahan. Nah, ini Allah gambarkan di dalam ayat Az-Zumar ayat 42 ini bahwa menggenggam itu setiap hari orang digenggam.
terutama di waktu tidur. Jadi waktu kita tidur ini sebetulnya kita tuh mati, Pak, karena roh kita diambil sama Allah waktu tidur, digenggam. Nanti kalau udah waktunya, memang udah pasnya, nggak dibalikin sama Allah. Tapi kalau belum waktunya, dibalikin lagi. Itulah makanya Nabi SAW pernah mengajarkan kita doa sesudah tidur. Apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah kematian saya. Paham ya? Jadi kita ini tiap hari dimatiin. Untung ente ya. Makanya yang paling gawat kalau matinya lagi dengerin ceramah, Pak. Tidurnya gitu. Matiin ya. Tapi alhamdulillah. Jadi itu ya, yang kedua. Yang ketiga, kalau Allah bicara Allah mematikan sendiri hambanya, ada satu fase yang dimana kita insya Allah dipilih nih oleh Allah, dijemput langsung oleh Allah. Dan Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kamu sini, aku Tuhanmu, kembali pada Tuhanmu, aku Tuhanmu, rabbiki, aku Tuhanmu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Itu cara Allah yang ketiga, untuk supaya Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa dia bisa langsung mematikan tanpa menyuruh malaikat. Nah, misalnya kita ini disuruh udah waktunya mati, ya dengan kita berharap dengan 3 cara ini. Dan boleh jadi 3 cara ini itu termasuk bagian dari mautul fuja'ah, mati mendadak. Kata Nabi, mati mendadak bagi orang mukmin tuh istirahat. Tapi mati mendadak bagi orang kafir, orang banyak dosa, itu azab itu, karena nggak sempat tobat. Ya, jadi kita kalau bisa lagi tidur mati, lagi ceramah mati, boleh lah. Ya. Jangan lagi karaoke ya, nama kuben tuh, wah buat mati. Misalnya, bukan beliau, bukan. Udah lama kan nggak karaoke dia, ya, bukan. Misalnya gitu. Jadi kita minta supaya warahmatan indal maut, kata Pak Imam, ya Allah berilah rahmatmu ketika saya mati. Dalam kematian itu ada rahmat darimu gitu ya, gitu ya. Jadi itu kalau Allah yang mematikan. Yang kedua, ini ada malaikat yang mematikan. Jadi malaikat itu diberi tugas sama Allah ya. Malaikatnya 2. Jadi mohon sekarang ini buat ilmu ya, malaikat yang mencabut nyawa seseorang itu ada 2 namanya di Quran. Satu malakul maut, yang kedua malakul hafadzah, malaikat penjaga. Dua-dua inilah yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Lihat ya, saya kasih dasarnya dulu. Kata firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 11, kul, katakanlah Muhammad, yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserai tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Wukila bikum, mematikan kamu. Berarti Allah memberitahu kita bahwa ada proses mematikan, bukan langsung dari beliau, dari Allah, tapi ada, saya tugaskan malaikat maut untuk mencabut nyawamu, akan mematikan kamu. Jadi malaikat maut tuh membawa al maut tuh loh Pak, dilihatin sama kita, nih kayak jadwal, nih kamu udah waktunya nih ya. Satu. Yang kedua ada di surat Al-An'am ayat 61, kata Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadih, dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas hamba-hambanya. Kata Allah, wa yursilu alaikumul hafadhah, lalu Allah mengirim malaikat hafadhah, hatta iza jaa ahadakumul maut, sampai ketika salah satu di antara kalian tuh udah waktunya mati, tawaffathul rusuluna, maka malaikat yang tadi itu akan mewafatkan kamu ya. Itu kalau malaikat yang ditugaskan ya. Sekarang kita lihat
Gimana caranya malaikat ngambil nyawa kita? Cuman dua caranya, Pak. Cuman dua caranya. Ya. Ini benar-benar kita mesti paham nih, Pak, supaya siap. Jangan sampai nggak siap, supaya siap mati. Ya, dalam keadaan apapun siap mati. Dalam surat An-Nazi'at surat 79 ayat 1 dan 2, Allah bersumpah, "Wan nazi'ati gharqa," demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasitati nasta, dan demi malaikat yang menjemput nyawa dengan lembut. Berarti caranya dua, cara keras, cara lembut. Insya Allah jemaah Masjid Anas diambil nyawanya dalam keadaan lemah lembut malaikatnya, amin, amin. Atau insya Allah langsung Allah sendiri yang cabut, amin. Ini diantara ini yang mau cepat hari ini siapa? Diam pada, ya kan? Jadi Nabi menegaskan lagi, Pak, inna nafsal mu'min yukhriju rosha, sungguhnya jiwa orang mukmin itu diambil pasti dengan lemah lembut, pasti lemah lembut. Wa inna nafsal kafirin, tapi jiwa orang kafir, ini mohon maaf, makna kafir di sini adalah bisa juga orang muslim tapi yang banyak berbuat dosa, orang fajir, orang kafir, ya. Jiwa orang mukmin tusallu kama tusallu nafsul himar, ditarik dengan keras seperti ditariknya nyawa keledai. Itu Nabi yang bilang. Jadi ada dua cara, satu lemah lembut, satu keras. Namanya juga dicabut, Pak. Coba kita perhatikan, sesuatu yang dicabut itu pasti sakit. Cabut gigi, cabut bulu hidung misalnya. Ayo apa lagi? Cabut gigi, pokoknya cabut kuku pasti sakit. Tapi ada rahasianya. Lebih sakit mana? Nyabut kuku, nyabut gigi, nyabut rambut dengan keras atau dengan lembut? Lebih sakit mana? Hah? Soal dengan lembut, Pak. Coba ini ambil tang, ini kuku nih, pelan-pelan malah lebih sakit. Iya nggak? Jadi hati-hati milihnya yang mana nih, milihnya yang mana itu. Ya, kalau keras kan enak, langsung gitu, ya. Tapi nggak ada kaitannya menyawa, ini saya cuman ilustrasi aja. Nah sekarang kita lihat, Pak, Bu, Al-Quran menceritakan bagaimana seorang hamba Allah dicabut nyawanya dengan keras, Pak. Malaikat nggak ada rasa kasihan. Malaikat itu sama Allah kalau disuruh kejam, disuruh lembut. Gambaran malaikat itu makhluk yang paling nurut itu ada di surat At-Tahrim ayat 6. Ya, ketika Allah menceritakan ku anfusakum walikum naron, ya, la ya'sullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka, setiap diperintah sama Allah, laksanakan. Gitu ya. Nah, untuk orang yang dicabut nyawanya dengan keras, malaikat itu punya 3 cara. Satu, dia bentak tuh, keluarkan nyawamu, kata malaikat, bukan kata saya, kata malaikat. Yang kedua, digambarkan oleh Al-Quran, malaikat memukul muka kita, bukan kita, maaf, muka orang kafir dan punggungnya dipukul, tapi bukan muka yang ini, ruhnya. Kalau muka yang ini ketahuan sama keluarga kita, wah ada lagi dibukin nggak, ruhnya pukul muka belakang sambil dibilang keluarkan nyawamu, lalu kemudian dibentak pula, rasain lo. Nah, tiga kelakuan malaikat ini ada di Quran. Baik, kalau kita ngaji baca juga terjemahannya, Pak, biar serem, ya. Yang pertama, Ali Imran 93, walau taro idza zalimuna fi ghamaratil maut, seandainya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat orang-orang zalim waktu dia sakaratul maut. Apa yang terjadi? Wal malaikatu basitun aidihim, malaikat memukul dengan tangannya, mukul orang itu yang mau mati ini dengan tangannya. Akhriju anfusakum,
keluarkan nyawamu. Yauma tujzauna azabal hun, hari ini kamu akan diazab dengan azab yang menghinakan kamu. Gak ada yang dengar kecuali yang mati. Kecuali yang mau mati ya dengar. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang yang maaf matinya rada susah gitu ya, itu lagi dengar itu tuh Pak. Pertama, malaikat bilang, keluarkan nyawamu, hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan kamu ya. Keluarganya masih la ilaha illallah Pak ya sabar Pak, eling Pak, la ilaha illallah, dianya geleng-geleng lihat gitu karena mendengar ini kalau bukan Al-Quran saya bilang dongeng Pak, tapi karena saya terlalu yakin dengan ayat Quran ini makanya saya sampaikan, tapi jangan bilang yang lain yang nggak datang ya. Bapak aja yang tahu nih ya. Yang kedua, lihat surat Muhammad ayat 27. Fa kaifa iza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul wajah mereka dan memukul punggung mereka sambil bilang, keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Model begitu ya. Itu yang kedua. Ini saya ungkap untuk persiapan Pak. Mudah-mudahan orang beriman di Masjid Anas nggak ketemu sama malaikat yang ini nih, nggak ketemu sama malaikat ini, karena malaikat ini cuma nyasar orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang yang songong terhadap agama ini. Tapi kalau kita mah enggak mau ngaji, mau ya kan, mau ngajinya pada melotot semua ya kan, nggak ada yang ngantuk, nggak ada masalah jadinya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat surat Al-Anfal ayat 50. Walau taro iza yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wazuku azabal harik. Kalau kamu melihat malaikat mencabut nyawa orang kafir itu sambil mukul-mukul mereka, lalu malaikat berkata, rasakan kamu, rasain lu gitu. Ini cerita Quran. Yang cerita siapa? Allah yang cerita gitu. Untuk apa? Shock terapi. Jangan main-main sama Allah gitu loh ya. Ini malaikat. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lihat baik-baik, mantap ini. Surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallaha summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Jadi orang-orang yang istiqomah selama hidupnya, bangga punya Tuhan Allah, maka kepada mereka waktu mati akan diturunkan malaikat oleh Allah sambil berkata, ala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Itu malaikat-malaikat datang tuh, kita kan udah ketakutan nih, lalu ada kalimat dari mereka, jangan takut, jangan sedih. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat bilang sama orang itu, janjiin surga, perlihatkan surga. Nah semoga kita yang ini, amin. Yang ini. Jadi ada yang begini nih meninggalnya senyum atau keluar air mata dikit ya. Itu malaikat. Kemudian di surat An-Nahl ayat 32 lebih telak lagi Pak. Allah menceritakan bagaimana malaikat dengan lemah lembut mencabut nyawa orang beriman dengan kata-kata toyibin, artinya mencabutnya dengan cara baik-baik ya, dengan cara dalam keadaan baik. Malaikatnya ngomong gini, assalamualaikum udkhulul jannati bima kuntum ta'malun. Datang malaikat tuh, An-Nahl ayat 32 bilangnya, assalamualaikum, selamat atas kamu ya, tuh kamu akan dimasukkan surga nanti di hari kiamat nih, dengan sebab apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Indah Pak, cara nyebut yang ini paling indah ini. Jadi aslinya malaikat maut dan malaikat hafazah itu bidan Pak, bukan jabut nyawa gitu, enggak, nungguin. Kalau misalnya orang beriman ya cukup assalamualaikum, keluar sendiri nyawanya.
Tapi kalau orang kafir udah dibentak duluan kan, keluarkan nyawamu gitu, mimpers di dalam, nggak mau keluar. Maka malaikat yang nyabut itu ngadu sama Allah, ini kelihatannya nggak mau mati nih orang ini. Kata Allah, ya udah ada program jemput paksa, cabut itu, pruk, ya Pak ya, jemput paksa, ya, cabut. Itu. Nah kita insya Allah lah orang yang jalan dari masjid dan dari rumah ke masjid di subuh hari itu jaminan Pak, diberikan cahaya oleh Allah sehingga ketika dia mati itu tidak akan pernah mendapat bentakan malaikat. Amin. Ya, khususnya Masjid Anas. Ya, amin. Kok yang amin dikit Pak, yang lain pengennya gimana nih? Amin gitu, mantap ya. Nah, udah. Sekarang saya ceritakan sedikit situasi dan kondisi berdasarkan dalil mengenai saat hawa-hawa apa yang terjadi ketika orang itu mau dicabut nyawanya. Ya, ada 9 kondisi. Pertama, hadirnya maut. Ya, udah dalam 2 pertemuan kemarin saya udah gambarkan ketika seseorang mau meninggal itu matanya dibuka, jadi bisa lihat yang goib kan, bisa lihat yang malaikat hadir segala macam itu. Jadi namanya hadirnya maut. Itu Bapak bisa lihat di surat Qaf ayat 19. Wajaat sakaratul maut bil haq, dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Ya, datang dia. 1. Kedua, hawa panas Pak. Tapi yang ngerasain panas bukan badannya ini, yang ngerasain siapa? Ruhnya. Panasnya panas banget gitu. Nabi pernah bercerita begini Pak, kata Nabi Muhammad, kamu kalau bisa pelajari kisah-kisah Israiliyat, karena beberapa dari kisah Israiliyat itu dapat jadi pelajaran bagi kamu dan banyak keajaiban dari Allah di situ. Di antaranya Nabi cerita nih, Nabi Muhammad cerita nih, dulu ada orang-orang Israel yang pengen ziarah kubur ke tempat orang yang udah matinya lama. Lalu orang-orang itu bilang, gimana kalau kita sholat sunat 2 rakaat, lalu kita minta pada Allah supaya orang yang dikubur ini bercerita sama kita soal mati. Sudah, mereka sholat sunnah, keluar tuh ruhnya, dikirim lagi oleh Allah, orang yang mati itu keluar, nanya, kamu mau apa kesini? Lalu orang-orang yang sholat tadi bilang, ceritakan pada kami soal mati. Nah, kata orang yang itu, yang keluar dari kubur itu, demi Allah, saya sudah 150 tahun meninggal, mati, wafat, tapi hawa panasnya masih saya rasakan sampai sekarang. Nah, ruhnya cerita begitu. Jadi yang kedua, ketika maut datang, hawa panas menyebar di sekeliling yang mati itu. Ini orang beriman sama orang kafir sama aja Pak, gelisah, hawa panas, gelisah ya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Nabi begini, fa innal halima mirrijali wa nisa'i yatahayyaruna 'inda dzalikal masra. Baik orang-orang yang sabar sekalipun dari kalangan laki-laki dan perempuan, kalau ngadepin maut ini pasti mereka masra, bingung. Jadi yang ketiga bingung. Datang maut, dia lihat hawa panas, bingung. Bingung itu bisa linglung gitu loh Pak, bingung ya. Ini saya nggak tahu apa terjadi juga dengan orang-orang yang udah koma ya di rumah sakit. Yang jelas ini pokoknya selain ini hawa panas, kemudian bingung. Yang keempat kata Nabi ini ya, wa inna syaitana la akrabu ma yakunu inda dzalikal musra. Dan kemudian setan saat itu berada sangat dekat dengan orang yang mati itu ya, dengan orang yang kebingungan itu. Kadang-kadang dalam beberapa dalil, beberapa hadis, setan ini nyamar jadi keluarga kita yang udah meninggal. Makanya orang-orang yang mau mati kadang-kadang udah dijemput sama bapak, dijemput sama ibu,
Itu setan, Pak. Sebab tidak mungkin ruh orang yang sudah meninggal zaman terdahulu balik ke rumah di jendela gitu, nggak mungkin. Dalam genggaman Allah semuanya ruh itu. Jadi kalaupun hadir saat-saat orang yang meninggal, ada keluarga datang gitu ya, itu dijemput sama bapak, kan kita nggak ngelihat, itu setan. Kadang-kadang dia membawa air untuk diminumin ke orang yang, ayo minum gitu. Ada orang yang nolak geleng-geleng gitu. Nah, bapak jangan salah paham kalau bapak tadi kan la ilaha illallah, dia geleng-geleng bukan berarti nolak bapak, mungkin lagi nolak setan. Ya, kebingungan soalnya. Itu yang keempat. Ini saya cuma cerita, saya bacakan saja, tapi saya nggak bisa menjelaskannya, belum pengalaman saya, Pak. Kalau bapak ada yang pengalaman mungkin bisa nambahkan nanti. Ya. Lah kemudian kata Nabi, wallazi nafsi biyadih, demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Jadi Nabi bersumpah demi Allah, kata Nabi. Ya. Saat itu menatap malaikat maut, menatap doang. Malaikat maut datang nih, kita natap doang. Lebih dahsyat rasanya dibanding dipukul dengan 1000 kali pedang. Pak, saya tanya bapak, Pak Tatang deh, maaf ya Pak, saya bercanda doang nih. Saya bawa gagang sapu, bapak datang gitu, Pak Tatang apa kabar Pak? Saya pukul bapak dengan gagang sapu, tersinggung nggak Pak? Bercanda. Tersinggung, baru gagang sapu. Ini katanya melihat malaikat maut, rasanya lebih dahsyat dari dipukul dengan 1000 kali pedang. Natap doang. Untuk informasi bapak, Nabi pernah menjelaskan malaikat maut punya 3 wajah. Punya tiga wajah. Satu ada di sini. Ini diperlihatkan malaikat maut kepada orang yang dicabut nyawanya, para nabi, ulama, siddiqin, syuhada. Dia nyabut nyawanya dengan memperlihatkan wajah di sini. Nah, nunduk gitu. Takzim kepada orang yang dicabut nyawanya. Wajah kedua di sini. Tapi serem, biru. Ya. Wajah ketiga ini untuk nyabut orang-orang biasa. Orang-orang biasa lah, orang yang kadang taat, kadang maksiat gitu. Lalu wajah ketiga malaikat maut ada di telapak kakinya, khusus untuk jemput orang-orang kafir. Dilihatinnya dengan ditendang itu, hayo. Nah, kata Nabi, saat itu menatap malaikat maut seperti dipukul dengan 1000 kali pedang. Rasanya lebih lagi dari itu. Ya, itu yang keberapa tadi? Yang kelima kali ya. Kemudian kata Nabi, tidak akan keluar ruh seorang hamba saat itu terkecuali kullu irikin minhu ala hiyalih. Semua urat-uratnya sakit semua. Udah hawa panas, kebingungan, terus rasanya kayak digebukin, uratnya sakit semua. Karena pada saat itu semua sendi dan urat kita saling ngucapin salam perpisahan. Jantung ngomong sama lever ngomong sama ginjal, katanya, ya udah ya, kamu sama saya saat ini berpisah, nanti kita ketemu lagi di hari kiamat. Dan orang yang mati dengar Pak, coba nggak panik ya? Ini siapa yang ngomong itu? Ya, itu situasinya, ya, itu situasinya seperti itu, ya. Berdasarkan beberapa hadis tadi itu. Nah, kemudian disambung dengan surat Al-Qiyamah, surat 75. Apa kata Allah? Iza balagot taraqi, ketika nyawa sampai kerongkongan. Nah, ini itulah yang namanya batas maut. Kalau udah di situ nyawa itu, tobat sudah tidak diterima, ya, udah paling ujung tuh. Nah, kemudian keadaan selanjutnya wazanna annahul firaq, lalu orang yang mengalami itu
menyangka dengan pasti ini nih saatnya mati nih. Ini saatnya perpisahan nih. Di situ zonnya kuat sekali keyakinannya bahwa dia akan mati. Lalu kata Allah, wal tafatis saku bisaq, dan betisnya dengan betisnya saling silang gitu, bertaut, saking sakitnya rasanya pada waktu itu. Itu keadaannya, ya. Keadaan secara umumnya begitu. Setiap orang yang meninggal, mau dia kafir, mau dia beriman, mau dia segala macam, keadaan umumnya seperti itu. Nah, khusus keadaan orang-orang secara umum lagi, lebih umum lagi, Nabi menggambarkan malaikat itu ada nyabut nyawa, rasanya gimana? Ada rasanya, Pak. Berasanya, ya. Saking berasanya itu dicabut nyawanya, sampai-sampai Nabi berkata begini, annal malaikatu taktiful abdu wa tahsibuhu. Sungguhnya malaikat-malaikat yang nyabut nyawa itu akan mengelilingi dan memagari seorang hamba yang akan mati. Dikelilingi kenapa? Saking dahsyatnya dia dengan tekanan maut. Kalau nggak dikelilingi sama malaikat-malaikat, pasti terlempar ke gurun. Pasti untuk orang terlempar, saking dahsyatnya. Ya, nah rasanya gimana? Kita sekarang menerangkan sedikit. Ada 3 rasa kematian yang diterangkan oleh 3 nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW menceritakan pada kita ada 3 nabi yang ditanya oleh Allah waktu dia mati. Ya, diantaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ya, lihat ya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim setelah mati, ini yang cerita Rasulullah ya. Setelah mati, lalu Allah bertanya pada Nabi Ibrahim, ya Khalili, wahai kekasihku, kaifa wajadtal maut, gimana rasanya kamu waktu mati tadi? Barusan nih, kata Nabi Ibrahim, kematian bagiku seperti setrika yang sangat panas yang digosokkan pada kain wol yang basah sampai kering, lalu ditarik. Ini ada wol, ada kapas lah basah. Ini setrika panas nih. Kita yang bukan kita, Nabi Ibrahim berasanya dia seperti kapas yang ditaruh setrikaan panas sampai kering terus ditarik. Nah, gitu. Terasanya yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Kedua, Nabi Musa. Itu pun kata Allah, Ibrahim, kamu udah saya ringankan itu. Karena kamu nabi kekasihku, rasanya cuma seperti itu. Kalau kita bukan nabi gimana, Pak? Ya, tapi hati-hati, itu hanya untuk orang kafir lah, ya. Nabi Musa yang kedua. Nabi Musa sampai kepada Allah ruhnya meninggal. Lalu ditanya, ya Musa, wahai Musa, kaifa wajadtul maut, bagaimana kamu merasakan mati itu? Musa menjawab, saya langsung baca terjemahannya aja Pak ya. Kematian yang kurasakan, kata Musa, seperti burung yang digoreng hidup-hidup Pak. Burung digoreng hidup-hidup. Sampai-sampai dia bilang, la yamutu fayastarihu wala yanju fayatir, tidak mati dan tidak pula dapat terbang melarikan diri. Jadi burung cemplungin ke minyak panas, hidup-hidup. Kata Musa seperti itu. Atau kata Musa, aku berasa seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu kata Nabi Musa. Seperti burung yang dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup, atau seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sedangkan Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah, bagaimana rasanya maut, wahai Isa, ya Isa, kata Isa, sungguh kematian itu bagiku seperti digergaji dan seperti digunting dengan gunting yang besar. Terasanya seperti itu. Nah, kira-kira begitu Pak. Ya, jadi pada pagi ini saya menerangkan bagaimana kondisi yang terjadi saat seorang hamba dicabut nyawanya,
berdasarkan cerita-cerita atau dalil-dalil dari Quran dan hadis. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nggak ada yang nanya, pasti. Oh nanya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya pernah baca dan mendengar Ya. tanda-tanda kematian sebenarnya sudah diperlihatkan sama Allah mulai dari setahun sebelumnya, Ya. hari sebelumnya, Ya. apakah pada saat itu manusia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya akan dipanggil sehingga dia akan mempersiapkan kematiannya gitu, sehingga orang bahwa pada saat punya kematian dia udah termasuk yang akan berkhotimah gitu. Iya, alhamdulillah. Yang kedua, gimana sakit itu orang mata yang berbelalak dan mulut terbuka di waktu menjelang kematiannya. Iya. Bahkan memang tadi sudah berkatakan. Yang ketiga, mungkin ada kesempatan pasca kematian itu apa yang akan Oh iya, pasti. Akhirnya Pak Eri yang kemarin bilang jangan terangin mati malah minta keterangan mati. Apa udah mau mati ya? Ya, alhamdulillah. Pak, jadi begitu Pak. Kata Nabi, orang yang mempersiapkan mati dengan baik itu ulaika akyas, orang yang cerdas. Itulah ujiannya. Kalau ada orang yang menganggap setahun sebelumnya udah diberikan tanda segala macam itu, kenapa orang itu nggak ini? Ya tanyakan sama orang itu. Berarti orang itu tidak cerdas. Makanya ada Rasulullah bilang, ala innal qulubu tasda'u. Ketahuilah, sesungguhnya hati kita itu berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi. Sahabat tanya, wa ma jalau ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu? Kata sahabat, Rasulullah bilang, aktsaru zikrul maut, perbanyak kamu ingat mati. Kenapa kita nggak bisa ingat mati? Hati kita banyak karatnya, banyak dosa. Udah larut sama maksiat, seneng dunia ini enak, nyanyi apa segala macam. Jadinya kelupain Pak, kelupaan sama sesuatu yang pasti itu. Yang pasti itu mati, nggak ada yang pasti yang lainnya, nggak ada. Bapak mau ngapain? Mau bikin perusahaan? Nggak pasti. Mau apa? Mau kawin lagi? Nggak pasti. Yang pasti mati, gitu loh. Makanya ketika orang meyakini itu dan yang membuat persiapan dari awal, itu cerdas. Itu Pak jawabannya. Jadi dari sekarang, nah caranya juga untuk mengingat mati banyak-banyak adalah dengan mendengarkan keterangan para ustadz soal mati seperti ini. Bagus kalau Bapak mau nanya seperti itu. Dan insya Allah yang nomor 3 yang Bapak tanya itu akan dijelaskan dalam jilid keempat, kelima dan seterusnya Pak. Kan sekarang dalam fase warahmatan indal maut gitu. Ya Pak ya, begitu. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masih menjelaskan sedikit lagi. Sudah dikit ya. Dan saya yang disampaikan tadi sebenarnya dalam surat Al-Hajj ayat 1 itu sesungguhnya hari kiamat itu suatu guncangan yang sangat besar gitu ya. Sering kita dengar seperti itu. Nah, kan nggak bisa dibayangkan itu guncangan yang hari kiamat itu gitu. Iya. Itu apakah ini kematian yang kita hadapi sekarang juga adalah merupakan gambaran dari itu maksudnya? Mungkin menjawab. Iya, jadi kematian itu adalah peristiwa gaib. Karena kita ini kan ada 2 unsur Pak di badan kita, unsur tanah, unsur bumi, dan unsur ruh. Kematian itu peristiwanya memisahkan 2 unsur itu. Nah, sehingga apa yang dirasakan itu tadi dominannya dirasakan oleh ruh, bukan badan lagi. Kalau badan kita nih rasa sakit pusatnya ada di otak, ada di akal kita. Ketika kita sakit, makanya orang-orang yang mau dioperasi menghindari dia sakit, dipotong, dibedah segala macam, diberikan bius kan, untuk menghilangkan rasa sakitnya di otak itu gitu. Tapi kalau yang ini yang diceritakan ini, rasa sakitnya di ruhnya yang mengalami goncangan Pak, sampai nanti hari kiamat dipertemukan lagi ruh dengan badan yang baru dia merasakan
azab di neraka, nikmat di surga itu dengan gabungan badan baru dan rohnya dia itu. Tapi selama dia diambil, badannya ditinggal di kuburan, ruhnya ini yang bertanggung jawab, yang merasakan panasnya siksa kubur dan sebagainya gitu. Jadi ini kejadian gaib, Pak, nggak bisa dijelaskan dengan matematiknya manusia itu. Tapi kita mengalami semua. Bagaimana dalam surat Yasin diceritakan orang beriman itu kemudian ketika hari kiamat dia bilang, ya wailana mamba asana mim marqadina, celaka aku, siapa yang bangunkan aku dari tidur ini? Oh, berarti orang beriman istirahat tidur gitu. Jadi jangan khawatir, kita tidur kok, ditidurin nanti. Bahkan ada hadis yang berkata, malaikat berkata pada orang beriman ketika selesai ditanya di kubur, man robuka, berhasil, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Pengantin gimana tidurnya? Gusrak tidur. Asik gitu. Gitu ya. Jadi insya Allah, apalagi kalau bapak-bapak ini sering ke masjid, udahlah, jaminan mutu ya, jaminan mutu. Ini yang tadi yang serem-serem ini kan dialami sama orang-orang yang ya kadang-kadang taat, kadang maksiat. Cuman, nah ini yang belum ada yang tanya nih, kenapa ada kesaksian dari 3 nabi bahwa maut itu sakitnya segitu, padahal mereka nabi? Ini belum ada yang tanya sih, saya pancing ya. Jadi begini, ada satu hadis lagi yang kelihatannya bertentangan dengan ini Pak Ale, dengan yang tadi itu. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang beriman dan dia syuhada, dia tidak akan merasakan sakitnya mati terkecuali seperti dicubit. Nah, ini hadis nih sama-sama sahih, kelihatannya bertentangan. Kalau tadi Nabi cerita, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu semuanya sakit. Kok ada orang beriman yang syuhada, dia matinya cuman rasain sedikit kayak dicubit, digigit semut gitu. Maka Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama hadis yang besar, itu sampai berdoa sama Allah, nangis Pak, ya Allah, tolong jelaskan kepada saya hadis ini, sambil berdoa di tahajudnya. Kenapa ada dalil yang mengatakan nabi-nabi dicabut nyawanya dengan sakit, tapi ada orang beriman cuman ngerasain dikit aja. Tadi kan kayak diburung, digoreng segala macam gitu. Lalu Imam Ahmad bin Hambal ini dimimpikan oleh Allah bertemu Rasulullah menjelaskan, Ahmad, lihat surat Yusuf. Buka surat Yusuf. Dibukalah, baru ngerti dia. Alhamdulillah. Ternyata kita ini punya potensi tidak merasakan kematian seperti yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Caranya gimana? Buka surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ada keterangan mengenai cerita Zulaikha, istri dari Perdana Menteri Mesir gitu ya. Jadi menteri keuangannya Fir'aun. Kan Zulaikha ngangkat anak namanya Yusuf, masih kecil sampai gede serumah, dijadiin kayak pembantunya lah, kayak jongosnya gitu Yusuf itu. Sampai Yusuf ini ganteng sehingga Zulaikha yang maaf suaminya impoten lalu menggoda Yusuf kan, di surat Yusuf tuh ya, menggoda, marilah kemari, menggoda Yusuf. Tapi si Yusufnya nggak mau. Kemudian terjadi dia kejar-kejaran sampai pintu, dirobekin gamisnya itu, ya kan, oleh Zulaikha. Ini masih ada waktu kita ya, masih dikit. Bentar ya Pak, 5 menit lagi. Lalu sudah itu kan ternyata ketemu sama suaminya di pintu. Lalu suaminya bilang, siapa yang salah nih kira-kira? Lalu ada orang yang menganjurkan untuk melihat, kalau Yusuf robeknya di belakang, yang salah istrimu. Kalau Yusuf robeknya di depan, yang salah Yusuf. Akhirnya dilihat robeknya di belakang, si menterinya bilang, kamu yang salah, kamu tuh terlalu gatelan lah istilah gitu. Udah ya. Nah,
dengan peristiwa itu digambarkan Quran di surat Yusuf bahwa wanita-wanita semuanya yang di kota Mesir itu ngomongin Zulaikha, kamu terlalu cinta sama bujangmu sendiri, kamu gatelan gitu. Zulaikha marah, lalu mengundang mereka semua, makan rujak, dikasih buah, dikasih pisau. Yusuf suruh keluar Yusuf, kamu keluar aja, lewat. Nah perempuan-perempuan itu lagi motong buah, lihat Yusuf, ini mah bukan orang, ganteng banget, sambil motong tangannya, nggak kerasa, waduh cakep banget. Begitu lihat tangannya, kepotong semua tangannya, tidak kerasa. Nah itulah pencabutan nyawa, sakitnya tetap masih ada, tapi kalau dia diperlihatkan sesuatu yang indah, lebih indah dari sakit itu, maka nggak akan terasa cabut nyawa. Maka Bapak harus bisa mempersiapkan diri menjadi orang ahli surga, karena orang-orang, kata Nabi, orang-orang mati itu sebelum dia mati diperlihatkan tempatnya ntar di hari kiamat. Kalau ahli surga diperlihatkan surga, ahli neraka diperlihatkan neraka. Nah kalau kita pas kelihatan surga sama kita, rasa sakit mati udah nggak kerasa Pak, karena benar-benar pengen nyongsong surga gitu loh maksudnya. Itu Pak Aleh. Jadi prosesnya begitu, proses gaibnya. Insya Allah semuanya kita dapat, amin. Amin. Gitu ya Pak, barangkali cukup. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang luar biasa mengenai bagaimana proses wanita dicabut nyawa. Berjamaah, terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.